Apa gunanya aku terus berdoa kalau daganganku tetap sepi? Kalau ingin laris, ada cara yang lebih cepat. Cara apa? Apa yang sudah aku lakukan? Gantikan aku! Gerobak di bawah langit senja. Langit senja menggantung redup di atas kampung Cibening. Warna jingga perlahan berubah menjadi ungu kelabu, menyisakan semburat cahaya yang memantul di genangan air sisa hujan sore tadi. Di ujung gang sempit yang hanya cukup dilalui satu motor, terdengar suara khas yang sudah akrab di telinga warga. Ting, ting, bakso. Itu Rahmat. Gerobaknya yang bercat hijau mulai pudar, didorong pelan menyusuri jalan berbatu. Roda kirinya sedikit miring, berbunyi lirih setiap kali melewati permukaan tak rata. Di atas gerobak, panci besar berisi kuah mengepul, menguar aroma kaldu yang gurih dan hangat. Dulu, setiap kali suara sendoknya beradu dengan mangkuk, anak-anak kecil berlarian menghampiri. Ibu-ibu keluar rumah sambil membawa uang receh. Bahkan para pekerja yang baru pulang menyempatkan diri duduk di bangku kayu kecil yang ia sediakan. Namun sore itu berbeda. Gang terasa lebih sepi, hanya ada 1-2 orang yang melirik, lalu kembali masuk ke rumah masing-masing. Rahmat berhenti di bawah pohon mangga tua. Ia membuka tutup panci, mengaduk kuahnya perlahan. Uap panas naik ke wajahnya yang mulai dipenuhi garis-garis lelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung kampung. Biasanya sebelum kalimat azan kedua selesai, Rahmat sudah menutup gerobaknya, menaruh kain penutup di atas panci, lalu bergegas berjalan ke masjid. Warga mengenalnya sebagai sosok yang taat. Bahkan dulu, ia sering diminta menggantikan muazin jika petugas berhalangan. Tapi kali ini, ia hanya diam. Sendok kayunya terus berputar dalam kuah. Ia menatap ke arah masjid yang atapnya tampak samar di kejauhan. Suara azan terdengar jelas, menembus sela-sela rumah kayu dan dinding tembok yang mulai retak. Rahmat menarik napas panjang. Sebentar lagi saja, gumamnya pelan. Ia menoleh ke ujung gang. Tak ada pembeli. Hatinya terasa sesak. Beberapa bulan terakhir penghasilannya merosot tajam. Sejak sebuah kedai bakso modern berdiri di perempatan jalan raya, pelanggan setianya berkurang satu persatu. Kedai itu punya spanduk besar, lampu terang, dan tempat duduk yang nyaman. Anak-anak muda lebih memilih nongkrong di sana. Sementara Rahmat hanya punya gerobak tua dan bangku kayu reyot. Azan selesai. Suara jamaah mulai terdengar berjalan menuju masjid. Sandal-sandal diseret pelan di atas tanah. Rahmat masih berdiri di tempatnya. Kuah bakso tetap mendidih. Dalam dadanya ada perasaan aneh, seperti pertarungan yang tak terlihat. Ia tahu kewajibannya, ia tahu siapa dirinya dulu, tapi pikiran lain terus mengusik. Kalau aku tutup sekarang, siapa yang beli? Kalau terus begini, bagaimana bayar uang sekolah Raffi minggu depan? Ia menggenggam tangan. Akhirnya, setelah beberapa menit, ia menutup panci dengan kasar. Gerobaknya ia kunci setengah hati, lalu melangkah menuju masjid. Tapi langkahnya terasa berat, seperti ada beban tak mata-mata yang menariknya kembali. Rahmat bukan orang sembarangan di kampung itu. Sejak muda, ia dikenal rajin dan santun. Ayahnya dulu seorang marbot masjid, dan Rahmat tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai agama. Ia menikah dengan Siti, perempuan sederhana yang sabar dan lembut tutur tatanya. Dari pernikahan itulah,
lahirlah seorang anak laki-laki bernama Raffi, kini duduk di bangku kelas 5 SD. Dulu, kehidupan mereka memang tidak mewah, tapi cukup. Dagangan bakso Rahmat selalu habis sebelum Isya. Ia bisa menabung sedikit demi sedikit, bahkan sempat terbersit rencana untuk membuka warung kecil permanen. Semua berubah sejak awal tahun. Kedai bakso baru itu seperti menyedot habis rezekinya. "Ya, tadi cuma laku berapa mangkuk?" tanya Siti suatu malam ketika Rahmat baru pulang. Rahmat meletakkan termos dan plastik bahan dagangan di dapur. 10, jawabnya singkat. Siti terdiam. Biasanya paling sedikit 25 mangkuk terjual. "Besok bayar uang les Raffi ya?" "Ya, aku tahu." Nada suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Anak itu cukup peka untuk merasakan perubahan suasana rumah. Malam itu Rahmat sulit tidur. Ia menatap langit-langit rumahnya yang mulai menghitam karena asap kompor. Angin malam berdesir melalui celah jendela kayu. Ia teringat masa-masa ketika ia begitu yakin bahwa rezeki sudah diatur, ketika ia percaya sepenuhnya bahwa kesabaran akan berbuah manis. Tapi kini, keyakinan itu terasa goyah. Hari demi hari berlalu dan keadaan tak kunjung membaik. Bahkan beberapa pelanggan lama terlihat duduk di kedai baru itu, tertawa bersama. Suatu sore, Rahmat memberanikan diri lewat di depan kedai tersebut. Lampu-lampunya terang benderang, spanduk besar bertuliskan bakso mantap rasa sultan berkibar tertiup angin. Antrian mengular hingga ke trotoar. Rahmat berdiri mematung beberapa detik. Bau kuah bakso dari kedai itu sampai ke hidungnya. Hatinya terasa seperti diremas. Salah seorang pemuda yang dulu sering makan di gerobaknya melambai tangan. Pak Rahmat, coba sini Pak, baksonya enak banget." Iya. Ia tidak mendekat. Kakinya terasa berat. Dalam perjalanan pulang, pikirannya semakin kusut. Ia merasa kalah, bukan hanya dalam berdagang, tapi dalam harga diri. Malam itu, setelah Isya, ia duduk sendirian di teras rumah. Tasbih yang biasa melingkar di jarinya kini terletak begitu saja di meja kecil. Ia memandangi langit yang gelap tanpa bintang. "Kenapa jadi begini?" bisiknya. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melintas di depan rumah. Hewan itu berhenti, menoleh ke arah Rahmat. Matanya berkilat tertimpa cahaya lampu redup. Rahmat merinding, entah kenapa perasaannya tidak enak. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun kering berdesir di halaman. Ia berdiri hendak masuk ketika terdengar suara samar dari kejauhan, seperti bisikan, atau mungkin hanya perasaannya saja. Rahmat menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Cuma capek, gumamnya. Namun sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Ia mulai menunda sholat. Jika dulu ia selalu membaca Al-Quran setelah subuh, kini ia lebih sering memikirkan strategi dagang. Ia menghitung uang berulang-ulang meski jumlahnya tak bertambah. Hatinya dipenuhi kecemasan. Suatu hari saat ia sedang mendorong gerobaknya melewati gang yang sepi, seorang lelaki tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya berdiri di bawah pohon bambu. Lelaki itu mengenakan pakaian serba gelap. Tatapannya tajam, seolah menembus isi kepala Rahmat. "Sepi ya?" katanya tiba-tiba. Rahmat terkejut. "Iya, biasa saja." Lelaki itu tersenyum tipis. "Kalau mau ramai, ada jalannya." Rahmat mengkernyit. "Maksudnya?" Angin berdesir pelan. Daun bambu bergesekan mengeluarkan suara seperti bisikan panjang. Tidak semua rezeki harus ditunggu. Kadang bisa dijemput dengan cara yang lebih cepat. Jantung Rahmat berdegup lebih kencang. Ia tidak menjawab, hanya menatap lelaki itu dengan campuran bingung dan waspada. Kalau tertarik, lelaki itu menyelipkan secari kertas ke atas gerobaknya. "Datang saja ke alamat ini, saat bulan mati." Rahmat ingin menolak, ingin mengembalikan kertas itu, tapi tangannya terasa kaku. Saat ia berkedip, lelaki tua itu sudah berjalan menjauh, lalu menghilang di tikungan gang. Rahmat berdiri terpaku.
Suara sendok dalam panci bergetar sedikit karena tangannya gemetar. Ia menatap kertas kecil itu. Tulisan di atasnya tampak samar, tapi cukup jelas untuk dibaca. Sebuah alamat di lereng bukit belakang kampung. Langit senja di atasnya kini berubah semakin gelap. Burung-burung terakhir terbang kembali ke sarang. Rahmat menelan ludah. Di jauhan, azan asar mulai berkumandang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahmat tidak langsung melangkah menuju masjid. Ia hanya berdiri di sana, memandangi kertas itu, sementara bayangan senja perlahan menelannya bersama bisikan yang mulai tumbuh di dalam hati. Sejak pertemuan aneh di bawah pohon bambu itu, hidup Rahmat terasa seperti berada di dua dunia. Dunia pertama adalah dunia yang selama ini ia kenal. Suara azan, lantunan ayat suci, senyum istrinya, dan tawa Raffi yang polos. Dunia yang sederhana, tapi menenangkan. Dunia kedua adalah dunia yang kini sering muncul di sudut pikirannya. Secarik kertas kecil yang tersimpan di dalam dompetnya, alamat di lereng bukit, dan kalimat lelaki tua itu. Tidak semua rezeki harus ditunggu. Rahmat mencoba mengabaikannya. Ia benar-benar mencoba. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat bisikan itu terasa. Hujan turun deras sore itu. Langit menghitam sejak siang. Petir menyambar jauh di atas bukit. Suaranya menggema hingga ke kampung. Rahmat memutuskan berhenti lebih awal dan berteduh di sebuah warung kopi tua dekat perempatan. Warung itu hampir kosong. Hanya ada satu lampu bohlam menggantung, cahayanya redup dan berayun pelan tertiup angin yang masuk dari sela-sela papan kayu. Rahmat duduk di bangku panjang. Bajunya sedikit basah. Ia memesan kopi hitam dan memandangi air hujan yang menghantam tanah hingga memercik ke jalan. "Sepi?" tanya pemilik warung tanpa basa-basi. Rahmat hanya tersenyum pahit. "Ya." Suara hujan makin deras, seolah menutup semua suara lain di dunia. Rahmat mengeluarkan dompetnya untuk membayar kopi. Tanpa sengaja, secarik kertas itu terjatuh ke meja. Tangannya refleks ingin menyembunyikannya, tapi terlambat. "Alamat apa itu?" Suara berat terdengar dari sampingnya. Rahmat tersentak. Di ujung bangku, entah sejak kapan, lelaki tua berjubah gelap itu sudah duduk di sana. Air hujan tak membasahi pakaiannya. Wajahnya tetap kering, seperti tak tersentuh cuaca. Rahmat merinding. "Bapak," suaranya tercekak. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kau belum datang." Rahmat menelan ludah. Saya tidak tertarik." "Benarkah?" Lelaki itu menatapnya dalam. "Anakmu butuh biaya sekolah, istrimu mulai khawatir, daganganmu makin hari makin sepi." Kata-kata itu seperti tamparan. "Bagaimana Bapak tahu?" "Aku tahu banyak hal," potong lelaki itu pelan. Petir menyambar lagi. Lampu warung berkedip sesaat. Rahmat merasa jantungnya berdegup tidak normal. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu. Dingin, tajam, dan seolah mengetahui isi kepalanya. Datang saja saat bulan mati. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang rugi. Kalau saya menolak?" Lelaki itu tersenyum lebih lebar. Senyum yang tidak membawa kehangatan sedikit pun. "Rezeki itu seperti air, Rahmat. Kalau bukan kau yang mengambilnya, orang lain yang akan mengambil." Nama itu disebut tanpa pernah Rahmat memberitahunya. Rahmat berdiri mendadak, bangkunya bergeser keras. "Saya tidak mau," katanya tegas, meski suaranya gemetar. Ia berjalan keluar dari warung tanpa menoleh lagi. Hujan langsung mengguyur tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Ia terus berjalan, hampir berlari, menembus derasnya air yang jatuh dari langit. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Suara hujan di atap seng seperti ribuan ketukan kecil yang tak berhenti.
Di sampingnya, Siti sudah terlelap. Raffi meringkuk di kamarnya. Rahmat menatap langit-langit gelap. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu, seperti suara sendok beradu dengan mangkuk. Ting, ting. Rahmat duduk tegak. Suara itu jelas berasal dari dapur. Ia bangkit perlahan, melangkah dengan hati-hati. Rumah kecil itu malam ini terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Saat ia sampai di dapur, tidak ada siapa-siapa. Panci bakso yang sudah kosong sejak sore terletak di atas kompor. Namun sendok kayu di dalamnya bergerak sendiri, pelan, mengaduk tanpa tangan. Rahmat membeku. Kuah yang tadi sudah habis kini tampak menggenang lagi di dalam panci. Warnanya lebih gelap dari biasanya, hampir merah. Bau anyir menyeruak ke hidungnya. Ia mundur selangkah. "Ini cuma mimpi," bisiknya. Tiba-tiba sendok itu berhenti. Permukaan kuah bergetar lalu membentuk riak kecil. Dari dalam pantulan cairan itu, Rahmat melihat sesuatu. Wajahnya sendiri, tapi dengan mata yang menghitam pekat. Rahmat berteriak dan terjatuh ke lantai. Seketika, lampu dapur menyala terang. Siti muncul dari kamar dengan wajah panik. "Ada apa ya?" Rahmat terengah-engah. Ia menoleh ke arah panci. Kosong, kering, tak ada kuah, tak ada gerakan. Ia menelan ludah. Tidak apa-apa," jawabnya pelan. Siti memandangnya securiga. "Kamu mimpi baru?" Rahmat mengangguk lemah. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Hari-hari berikutnya terasa makin berat. Dagangan Rahmat semakin sepi. Bahkan pelanggan yang biasanya setia kini jarang terlihat. Suatu sore, ia menghitung uang hasil jualan. Hanya cukup untuk membeli bahan esok hari. Tak lebih. Siti duduk di depannya, wajahnya muram. "Raffi bilang minggu depan harus bayar uang seragam baru," ucapnya pelan. Rahmat memejamkan mata. "Ya Allah," lirihnya. Ia bangkit dan masuk ke kamar. Dari dalam lemari, ia mengambil dompetnya. Secarik kertas itu masih ada. Alamat di lereng bukit. Tinta hitamnya tampak lebih jelas dari sebelumnya. Di luar kamar, langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Bulan tak terlihat malam itu, tertutup awan pekat. Rahmat menoleh ke kalender yang tergantung di dinding. Tanggalnya ia lingkari pelan dengan pulpen. Bulan mati. Dadanya terasa sesak. Suara lelaki tua itu kembali teringging di kepalanya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang rugi. Rahmat menggenggam kertas itu erat-erat. Hatinya berperang. Di satu sisi ia tahu jalan itu salah, sangat salah. Ia dibesarkan untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Tapi di sisi lain, rasa putus asa menekan seperti batu besar di dadanya. Ia membayangkan Raffi dipermalukan karena belum bayar sekolah. Membayangkan Siti menangis diam-diam di dapur. Tangannya gemetar. Di luar rumah, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Pintu kayu berderit pelan. Dan dari kejauhan terdengar seperti suara tawa samar terbawa angin. Rahmat berdiri di tengah kamar yang gelap. Dengan napas berat, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Hanya melihat, tidak lebih. Namun, ia tidak sadar bahwa satu langkah kecil menuju kegelapan seringkali adalah awal dari perjalanan panjang yang sulit untuk kembali. Di luar, hujan mulai turun lagi, dan malam tanpa bulan itu seolah menunggu. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Tak ada bulan, tak ada bintang. Langit seperti kain hitam besar yang menutupi dunia. Rahmat berdiri di depan rumahnya dengan jaket tipis dan senter kecil di tangannya. Siti dan Raffi sudah tertidur. Ia sempat menatap wajah anaknya lebih lama dari biasanya. Ada rasa bersalah yang menggerogoti dadanya. "Ayah cuma ingin semuanya baik-baik saja," bisiknya pelan. Ia melangkah keluar tanpa suara.
Jalan menuju lereng bukit berada di belakang kampung. Semakin jauh dari rumah-rumah warga, semakin sepi suasananya. Lampu jalan hanya ada sampai pertigaan terakhir. Setelah itu, gelap total. Senter di tangannya menjadi satu-satunya penerang. Suara jangkrik bersahut-sahutan, angin malam berdesir melewati ilalang tinggi menimbulkan suara seperti bisikan panjang yang tak terputus. Rahmat menelan ludah. Setiap langkah terasa berat. Tanah yang becek membuat sandalnya beberapa kali hampir terlepas. Dalam hatinya, ia masih berharap sesuatu terjadi. Hujan deras, orang lewat, atau apapun yang bisa menjadi alasan untuk kembali. Namun malam itu terlalu sunyi. Setelah hampir 30 menit berjalan, ia melihatnya. Sebuah gubuk tua berdiri di tengah lapangan kecil, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang seperti bayangan raksasa. Dari dalamnya, tampak cahaya temaram berwarna kekuningan. Bau kemenyan tercium samar, terbawa angin. Jantung Rahmat berdegup kencang. Ia hampir berbalik arah. Tapi suara dalam kepalanya kembali berbisik. Raffi butuh biaya sekolah. Langkahnya maju satu persatu hingga akhirnya ia berdiri di depan pintu gubuk itu. Belum sempat mengetuk, pintu terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Di dalam, ruangan sempit itu dipenuhi asap tipis. Lilin-lilin kecil menyala membentuk lingkaran di lantai tanah. Di tengah lingkaran, duduk seorang lelaki tua berambut panjang yang terurai hingga bahu. Bukan lelaki yang ditemuinya di warung. Yang ini berbeda. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya dingin tapi tipis. "Kau datang," ucapnya pelan. Suara itu berat, serak, namun jelas terdengar. Rahmat berdiri kaku di ambang pintu. "Saya hanya ingin tahu." Semua orang yang datang ke sini ingin tahu. Dan semua orang yang datang tidak pernah benar-benar kembali sama. Rahmat merinding. "Ingin daganganmu laris?" Lanjutnya. Rahmat mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti diremas. Lelaki tua itu menunjuk ke arah lingkaran lilin. "Masuk." Rahmat melangkah pelan ke dalam lingkaran cahaya temaram itu. Asap kemenyan membuat kepalanya sedikit pusing. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekak. Beberapa mangkuk tanah liat tersusun rapi. Di dalamnya, ada cairan gelap yang mengkilap terkena cahaya lilin. "Duduk," perintah lelaki tua itu. Rahmat menuruti. Tanah di bawahnya terasa dingin. "Kau tahu harga yang harus kau bayar?" tanya lelaki tua itu tanpa basa-basi. Rahmat terdiam. "Saya hanya ingin usaha saya ramai lagi, itu saja." Lelaki tua itu tertawa pelan, tawa yang tidak mengandung kegembiraan sedikit pun. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Rahmat." Nama itu disebut dengan lancar. Rahmat menunduk. "Apa yang harus saya lakukan?" Lelaki tua itu mengambil sebuah mangkuk tanah liat kosong dan meletakkannya di hadapan Rahmat. Dari balik kain hitam di sampingnya, ia mengeluarkan sebuah jarum kecil berkilat. "Hanya setetes darahmu, sebagai tanda ikatan." Rahmat menatap jarum itu. Tangannya mulai kekeringan. "Cuma itu?" "Untuk awal." Jawaban itu membuat perut Rahmat terasa mual. Angin tiba-tiba berhembus masuk dari celah dinding membuat api lilin bergoyang liar. Bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Rahmat menoleh ke belakang. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut-sudut gelap ruangan itu. Lelaki tua itu meraih tangan Rahmat tanpa meminta izin. Sentuhannya dingin, terlalu dingin untuk kulit manusia. "Jangan ragu," bisiknya. Jarum itu menusuk ujung jari Rahmat. Rasa perih kecil menjalar cepat. Setetes darah jatuh ke dalam mangkuk tanah liat. Begitu darah menyentuh dasar mangkuk, suara mendesis terdengar, seperti air menyentuh logam panas. Rahmat terkejut. Cairan gelap tiba-tiba muncul memenuhi mangkuk itu,
seolah darahnya memanggil sesuatu dari dasar bumi. Lilin-lilin menyala lebih terang. Angin berputar di dalam ruangan dan dari luar gubuk terdengar suara panjang, seperti geraman. Rahmat membeku. "Apa itu?" Suaranya gemetar. Lelaki tua itu tersenyum puas. "Penjaga." Jantung Rahmat terasa hampir meledak. "Perjanjianmu diterima," lanjutnya. "Mulai besok, baksomu akan dicari orang. Rasanya takkan tertandingi." Rahmat menatap mangkuk itu. Cairan gelap di dalamnya kini beriak perlahan. "Tapi ingat," suara lelaki tua itu berubah lebih berat. "Setiap bulan, kau harus kembali." "Untuk apa?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rahmat lama sekali. "Untuk menjaga keseimbangan." Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman tak terlihat. Rahmat berdiri dengan kaki lemas. Saya harus pulang." "Tentu, pulanglah dan bersiaplah menyambut keberuntunganmu." Saat Rahmat melangkah keluar dari gubuk, ia merasa udara di luar lebih dingin dari sebelumnya. Ia menoleh sekilas ke belakang. Gubuk itu masih ada, namun lilin-lilin di dalamnya padam serentak. Gelap total. Rahmat mempercepat langkah menuruni bukit. Napasnya memburu. Kepalanya terasa berat. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Langkah lain terdengar di belakangnya. Pelan, berat. Ia berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Ia berjalan lagi. Langkah itu kembali terdengar. Rahmat tidak berani menoleh. Keringat dingin membasahi punggungnya meski udara malam begitu dingin. Saat akhirnya lampu-lampu kampung terlihat di kejauhan, suara langkah itu menghilang. Begitu sampai rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu. Siti masih tertidur. Rahmat duduk di lantai ruang tamu, napasnya belum stabil. Ia melihat ujung jarinya. Bekas tusukan itu tidak ada. Tidak ada luka, tidak ada darah. Seolah-olah semua itu hanya mimpi. Namun saat ia masuk ke dapur untuk minum, ia mencium sesuatu dari panci baksonya yang kosong. Aroma kaldu yang berbeda, lebih tajam, lebih menggoda. Dan entah kenapa, membuat perutnya sendiri terasa lapar. Rahmat berdiri diam di dapur yang gelap. Di luar, angin malam kembali berdesir. Dan jauh di lereng bukit, sesuatu telah terbangun, menunggu waktu untuk menagih apa yang sudah dijanjikan. Pagi itu terasa berbeda. Rahmat terbangun sebelum subuh, bukan karena azan, melainkan karena aroma kuah bakso yang begitu kuat menusuk hidungnya. Padahal ia belum menyalakan kompor. Ia duduk perlahan di kasur. Siti masih tertidur, Raffi mendengkur pelan di kamar sebelah. Aroma itu nyata, hangat, gurih, menggoda. Rahmat bangkit dan berjalan ke dapur. Panci besar yang semalam ia tinggalkan kosong kini sudah terisi air. Bukan penuh, tapi cukup untuk membuat dasar panci basah dan berkilau. Rahmat membeku. "Apa Siti sudah bangun duluan?" gumamnya. Ia menyentuh panci itu. Hangat, padahal kompor belum menyala. Jantungnya berdegup lebih cepat. Perlahan ia menyalakan api dan mulai menyiapkan bahan seperti biasa. Tulang sapi dimasukkan, bawang putih ditumis, merica dan garam ditaburkan. Namun, ada yang berbeda. Kuah yang biasanya butuh waktu lama untuk terasa mantap, pagi itu berubah cepat. Aromanya lebih dalam, lebih kaya, seolah ada sesuatu yang menyatu sempurna di dalamnya. Rahmat menatap permukaan kuah yang mendidih. Sekilas, ia melihat bayangan hitam melintas di dalamnya. Ia berkedip. Bayangan itu hilang. Cuma perasaan, bisiknya pada diri sendiri. Siang itu, Rahmat mendorong gerobaknya dengan perasaan campur aduk. Ia tak tahu harus berharap atau takut.
Namun begitu sampai di ujung gang, sesuatu yang tak pernah terjadi selama berbulan-bulan akhirnya terjadi. Seorang ibu keluar rumah dan melambaikan tangan. "Pak Rahmat, sini satu mangkuk." Rahmat tertegun beberapa detik sebelum tersenyum lebar. "Siap, Bu." Belum selesai ia menyajikan, dua anak muda datang. "Pak, 3 ya?" Lalu seorang tukang ojek, lalu pegawai toko kelontong, lalu ibu-ibu lain. Dalam waktu 1 jam, bangku kayunya penuh. Rahmat hampir tak percaya. Tangannya sibuk meracik bakso, menuangkan kuah, menabur bawang goreng dan seledri. Uang receh dan lembaran ribuan berpindah tangan cepat. "Wah, kuahnya beda ya, Pak," kata seorang pelanggan sambil menyeruput. "Iya, lebih nendang," sahut yang lain. Rahmat hanya tersenyum meski di dalam dadanya ada getaran aneh. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah lama, baksonya habis sebelum maghrib. Habis total. Ia menghitung uang dengan tangan gemetar. Lebih dari 2 kali lipat biasanya. Hatinya melonjak senang. Malam itu ia pulang dengan langkah ringan. Siti terkejut melihat wajah yang cerah. "Laris ya?" Rahmat mengangguk sambil memperlihatkan uang hasil jualan. Siti tersenyum lega. "Alhamdulillah." Kata itu membuat Rahmat tercekat sesaat. Alhamdulillah. Ia hampir ikut mengucapkannya, namun entah kenapa lidahnya terasa berat. Hari berikutnya lebih ramai lagi. Kabar tentang bakso Rahmat menyebar cepat. Bahkan beberapa pelanggan dari kampung sebelah datang mencarinya. Yang membuat Rahmat heran, banyak dari mereka berkata hal yang sama. "Semalam saya mimpi makan bakso Bapak," kata seorang pria paruh bala. "Bangun-bangun langsung pengen ke sini." Rahmat tertegun beberapa detik sebelum tersenyum lebar. "Siap, Pak." Belum selesai ia menyajikan, beberapa pelanggan lain juga mengaku hal serupa. Mimpi tentang mangkuk bakso yang mengepul, aroma yang memanggil, dan suara sendok beradu yang menggema dalam tidur mereka. Rahmat mulai merasa tidak nyaman. Tapi setiap kali melihat uang bertambah, rasa takutnya seolah tertutup oleh kepuasan. Ia mulai membeli bahan lebih banyak, bahkan mengganti roda gerobaknya yang rusak. Namun perubahan terbesar bukan pada gerobaknya, melainkan pada dirinya. Ia mulai jarang ke masjid lagi. "Yah, azan," Raffi pernah mengingatkan suatu sore. "Iya, nanti," jawabnya tanpa menoleh. Kuah di pancinya mendidih lebih keras dari biasanya. Buihnya naik tinggi, hampir meluap. Rahmat mematikan api dengan cepat. Saat ia mengaduk, ia melihat sesuatu yang membuat tangannya berhenti. Di antara bakso-bakso yang mengapung, ada satu yang warnanya lebih gelap. Hampir merah. Ia mengangkatnya dengan sendok. Bakso itu terasa lebih berat dari yang lain. Saat ia tekan sedikit, cairan kemerahan merembes keluar. Rahmat menjatuhkannya kembali dengan cepat. Jantungnya berdekup lebih cepat. Ketika ia melihat lagi, bakso itu sudah bercampur dengan yang lain. Warnanya kembali normal. Ia mengusap wajahnya. "Capek saja," gumamnya. Namun malam itu mimpinya datang. Rahmat berdiri di tengah pasar yang ramai. Semua orang mengelilingi gerobaknya. Mereka makan dengan lahap, tertawa, memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba suara tawa berubah menjadi suara tangisan. Rahmat menunduk ke mangkuk pelanggan. Isi mangkuk itu bukan lagi bakso, melainkan bola-bola daging yang berdarah. Kuahnya merah pekat. Orang-orang tetap makan, tersenyum, tapi mata mereka hitam kosong. Rahmat mundur perlahan. Di ujung kerumunan, ia melihat sosok tinggi berdiri diam. Hitam, tanpa wajah yang jelas. Sosok itu mengangguk pelan ke arahnya. Rahmat terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh.
Nafasnya terengah-engah. Ia melihat sekeliling kamar. Gelap. Sunyi. Namun dari dapur terdengar suara pelan. Ting, ting. Sendok beradu dengan mangkuk. Rahmat tidak bergerak. Suara itu berhenti sendiri setelah beberapa detik. Keesokan harinya, ia mencoba menguatkan diri. Semua ini cuma kebetulan, katanya pada diri sendiri. Tuhan sedang memberi jalan. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu ini bukan jalan biasa. Hari-hari berikutnya dagangannya semakin tak masuk akal ramainya. Bahkan kedai bakso modern di perempatan mulai terlihat sepi. Beberapa orang berbisik bahwa rasa bakso Rahmat seperti ada yang bikin nagih. Rahmat mulai menikmati pujian itu. Ia membeli motor bekas, membelikan Raffi sepatu baru tanpa harus menunda. Siti bahagia. Tapi kebahagiaan itu terasa seperti berdiri di atas lantai yang rapuh. Suatu malam, ketika Rahmat sedang menghitung uang di ruang tamu, angin tiba-tiba masuk dari jendela yang tertutup. Lampu berkedip. Uang-uang di tangannya berjatuhan ke lantai. Saat ia menunduk untuk mengambilnya, ia melihat sesuatu di bawah meja. Bekas jejak kaki. Basah. Berwarna kemerahan. Jejak itu mengarah ke dapur. Rahmat membeku. Perlahan ia berdiri dan mengikuti jejak itu. Langkahnya gemetar. Jejak itu berhenti tepat di depan panci bakso. Panci yang kosong, tapi hangat. Padahal ia belum memasak untuk esok hari. Tutup panci bergerak sedikit. Seperti ada yang mendorong dari dalam. Rahmat mundur selangkah. Tutup itu terangkat perlahan, lalu jatuh kembali dengan bunyi keras. Sunyi. Tidak ada apa-apa. Namun di dinding dapur, bayangan Rahmat tampak berbeda. Bayangan itu tersenyum. Padahal ia tidak. Rahmat menjerum mata-matanya. Saat ia membukanya kembali, bayangan itu normal. Ia terengah-engah. Di luar rumah, anjing-anjing kampung melaung panjang bersahutan. Rahmat terduduk lemas di lantai dapur. Dagangan memang tak pernah sepi lagi. Uang memang terus mengalir. Tapi sesuatu yang lain juga ikut tumbuh. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang menunggu. Dan jauh di lereng bukit, di dalam kubuk yang gelap, sepasang mata tak kasat mata perlahan terbuka, menyadari bahwa ikatan telah berjalan, dan waktu untuk menagih hanya tinggal menunggu saatnya. Sebulan berlalu sejak malam di lereng bukit itu. Sebulan sejak derahnya jatuh ke dalam mangkuk tanah liat. Dan selama sebulan itu pula, dagangan Rahmat tak pernah benar-benar sepi. Bahkan kini ia harus menambah jumlah bakso setiap pagi. Jika dulu ia hanya membawa 50 butir, sekarang 100 pun sering habis sebelum malam. Orang-orang datang tanpa henti. Beberapa bahkan rela antre sebelum ia tiba di ujung gang. Rahmat seharusnya bahagia. Ia memang bahagia, namun kebahagiaan itu terasa seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Malam ini, tepat 1 bulan sejak perjanjian itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rahmat duduk sendirian di ruang tamu. Siti dan Raffi sudah tidur. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Ia mencoba memejamkan mata, tapi rasa gelisah membuatnya tak tenang. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan, teratur.
Rahmat membeku. Siapa yang bertamu hampir tengah malam begini? Ia berdiri perlahan, jantungnya berdetak keras. Siapa? Tanyanya dengan suara tertahan. Tak ada jawaban, hanya ketukan lagi. Tok, tok, tok. Rahmat mendekati pintu dan mengintip lewat celah jendela. Tak ada siapa-siapa. Gang kosong, lampu jalan redup berkedip pelan. Namun saat ia hendak kembali ke kursi, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari depan, melainkan dari dapur. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk bagian dalam panci. Napas Rahmat tercekak. Ia berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Panci bakso yang sudah dicuci dan diletakkan terbalik di atas kompor itu bergetar kecil. Tok, tok. Rahmat berdiri tepat di depannya. Getaran itu berhenti. Sunyi. Lalu terdengar suara serak, pelan namun jelas. Rahmat. Ia mundur selangkah. Suara itu bukan dari luar, itu dari dalam kepalanya. Atau kau lupa? Rahmat memegang kepalanya. Tidak, tidak. Lampu dapur berkedip dan tiba-tiba ia tidak lagi di dapurnya. Ia berdiri di dalam gubuk di lereng bukit. Lilin-lilin menyala redup. Lelaki tua berambut panjang itu duduk di tengah lingkaran seperti pertama kali mereka bertemu. "Sebulan," ucapnya tenang. Rahmat gemetar. "Saya tidak datang karena kau menikmati hasilnya." Rahmat terdiam. "Keseimbangan harus dijaga," lanjut lelaki itu. "Kau sudah menerima, kini waktunya memberi." "Apa yang harus saya beri?" Suara Rahmat nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu tersenyum. "Sesuatu yang hidup." Rahmat merasa dunia berhenti berputar. Apa maksudnya?" "Tidak perlu banyak, hanya satu, kecil, tidak ada yang tahu." Rahmat mundur beberapa langkah. "Saya tidak mau, itu bukan perjanjian kita." Lelaki tua itu tertawa pelan. "Perjanjian tidak selalu dijelaskan sampai akhir, tapi tetap mengikat." Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Tinggi, lebih tinggi dari pintu. Tak berbentuk jelas, tapi terasa nyata. "Jika tidak kau beri, maka yang akan diambil adalah milikmu." Rahmat teringat Raffi. Wajah anaknya terlintas jelas di benaknya. "Jangan, jangan," bisiknya panik. Bayangan hitam itu bergerak mendekat. "Pilih," kata lelaki tua itu. Dalam sekejap, Rahmat kembali berdiri di dapurnya. Lampu menyala normal. Panci diam tak bergerak. Namun keringat membanjiri tubuhnya. Ia terjatuh terduduk di lantai. "Itu cuma mimpi," gumamnya berulang kali. Tapi hatinya tahu, itu bukan mimpi. Keesokan harinya, kampung gempar. Seorang anak kecil bernama Dimas, anak dari tetangganya di ujung gang, hilang sejak subuh. Ibunya menangis histeris. Warga berbondong-bondong mencari ke sawah, ke sungai, ke kebun belakang. Rahmat berdiri di antara kerumunan dengan wajah pucat. Suara lelaki tua itu terngiang di kepalanya. Sesuatu yang hidup. Ia merasa mual. "Pak Rahmat, lihat Dimas tadi malam?" tanya seseorang. Rahmat menggeleng cepat. "Tidak, tidak." Tangannya gemetar. Pandangannya tak sengaja jatuh ke tangan Dimas yang biasa membeli bakso darinya hampir setiap sore. Anak itu selalu tersenyum polos.
Dadanya terasa sesak. Sepanjang hari, Rahmat tak bisa fokus berjualan. Meski pelanggan tetap ramai, ia seperti orang linglung. Beberapa kali ia melihat sosok kecil berdiri di ujung gang. Saat ia menoleh lebih jelas, sosok itu hilang. Sore hari, kabar datang. Dimas ditemukan di tepi sungai kecil belakang kampung. Tubuhnya pucat, tak nafas. Warga menangis, suara takbir dan istighfar terdengar bersahutan. Rahmat berdiri jauh dari kerumunan. Kakinya lemas, ia merasa dunia berputar. Malamnya, saat ia membuka panci untuk mencuci, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di dasar panci, ada satu butir bakso. Padahal ia yakin semua sudah habis. Bakso itu berbeda, warnanya lebih gelap. Saat ia sentuh, terasa hangat. Dari dalamnya, setetes cairan merah menetes ke dasar panci. Rahmat menjatuhkannya dengan tangan gemetar. "Tidak, bukan aku," bisiknya panik. Dari belakangnya terdengar suara napas panjang. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun bayangannya di dinding terlihat lebih tinggi dari tubuh aslinya. Dan bayangan itu perlahan mengangkat tangan, seolah melambai. Rahmat tersungkur di lantai dapur. Air matanya mengalir deras. Ia sadar satu hal yang mengerikan. Ia mungkin tidak menyentuh Dimas. Ia mungkin tidak melihat apapun terjadi. Tapi perjanjian itu telah mulai menagih. Dan jika ia tidak menghentikannya, yang berikutnya bisa jadi lebih dekat dari yang ia bayangkan. Di luar rumah, suara angin malam membawa bisikan panjang yang terdengar seperti satu kalimat yang terus berulang. Waktunya membayar, waktunya membayar. Sejak kematian Dimas, suasana kampung berubah. Tak ada lagi tawa anak-anak di sore hari. Gang yang biasanya ramai kini terasa sunyi dan berat. Setiap orang berbicara dengan suara pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang tak terlihat. Rahmat lebih banyak diam. Ia tetap berjualan. Dan anehnya, dagangannya tetap ramai, bahkan lebih ramai. Seolah kematian itu tidak berpengaruh apa-apa pada arus pelanggan. Namun bagi Rahmat, setiap mangkuk yang ia sajikan terasa seperti beban. Setiap sendok yang mengaduk kuah terdengar seperti ketukan di dalam kepalanya. Ting, ting, ting. Suatu sore, saat ia sedang melayani pembeli, seorang ibu tiba-tiba berhenti menyuap. Wajahnya berubah. "Pak, ini baunya kok aneh?" Rahmat membeku. Aneh bagaimana, Bu?" "Seperti anyir." Beberapa pelanggan lain ikut mencium mangkuk mereka. Awalnya tak ada yang berkata apa-apa. Lalu seorang pemuda meringis. "Iya, Pak, kayak bau darah." Jantung Rahmat seperti dipukul dari dalam. "Tidak mungkin," katanya cepat. "Ini daging segar." Ia mengambil satu mangkuk dan menyeruput kuahnya sendiri. Hangat, gurih, normal. Ia menatap para pelanggan yang kini mulai berbisik-bisik. "Biasa saja kan?" ucapnya memaksa tersenyum. Sebagian mengangguk ragu, sebagian lagi tetap terlihat tak nyaman. Namun tak lama kemudian, antrean kembali berjalan seperti biasa. Rahmat mencoba menganggapnya hanya sugesti. Tapi malamnya, ketika ia sendirian mencuci panci, bau itu muncul. Anyir, tipis, namun nyata. Ia mendekatkan wajahnya ke dalam panci kosong. Bau itu semakin kuat. Rahmat menutup hidungnya. Tidak mungkin." Tiba-tiba dari dalam panci terdengar suara lirih, seperti anak kecil menangis.
Rahmat tersentak dan menjatuhkan spons cuciannya. Tangis itu samar, tapi jelas berasal dari dalam logam kosong itu. Ia mundur perlahan. Tangis itu berubah menjadi tawa kecil. Pelan, serak. Rahmat berlari keluar dapur dan menabrak meja hingga kursi terjatuh. Siti keluar dari kamar dengan wajah panik. "Ada apa lagi ya?" Rahmat hanya menunjuk ke arah dapur. Namun saat Siti masuk dan membuka panci, tak ada apa-apa. Sunyi, kosong. "Iya, kamu sakit?" Suara Siti mulai bergetar. Rahmat menatap istrinya lama. Wajah perempuan itu terlihat lelah, cemas. Untuk pertama kalinya, Rahmat melihat ketakutan di mata Siti. Bukan karena hantu, tapi karena dirinya. Hari-hari berikutnya semakin ganjil. Rahmat mulai melihat bayangan hitam berdiri di antara pelanggan yang sedang makan. Sosok itu hanya diam, tinggi menjulang, tanpa wajah jelas. Setiap kali berkedip, sosok itu hilang. Suatu siang, Raffi datang menghampiri gerobaknya sepulang sekolah. "Yah," Rahmat tersenyum tipis. "Kenapa kesini? Teman-teman bilang bakso ayah sekarang paling enak sekampung." Nada bangga terdengar jelas. Namun Rahmat justru merasa tertusuk. Raffi berdiri dekat panci, mengintip ke dalamnya. "Tapi kok kuahnya gelap banget ya hari ini?" Rahmat menoleh cepat. Kuah itu memang tampak lebih pekat, lebih merah. Ia segera mengaduknya. Warna itu kembali normal. "Kamu salah lihat," katanya cepat. Raffi mengangguk, tapi wajahnya tampak bingung. Malam itu, Rahmat bermimpi lagi. Ia berdiri di tepi sungai tempat Dimas ditemukan. Airnya tidak jernih, melainkan merah pekat. Bakso-bakso mengapung di atasnya seperti bola-bola daging tanpa akhir. Di seberang sungai, berdiri sosok lelaki tua berambut panjang itu. "Waktu hampir habis," katanya. "Aku tidak mau lagi, hentikan semua ini." Lelaki itu tersenyum. "Kau sudah terikat." Air sungai tiba-tiba naik dan menyentuh kaki Rahmat. Panas, mendidih. Ia menjerit saat kulitnya seperti terbakar. Dan ketika ia menunduk, yang menyentuh kakinya bukan air, melainkan kuah bakso yang mendidih. Rahmat terbangun dengan teriakan keras. Siti menggoncang bahunya. "Kamu kenapa?" Rahmat terengah-engah, tubuhnya basah dengan keringat. Namun sesuatu membuat darahnya membeku. Telapak kakinya terasa perih. Ia menyingkap selimut. Kulit di pergelangan kakinya memerah, seperti tersiram air panas. Keesokan harinya, kejadian yang lebih buruk terjadi. Seorang pelanggan tiba-tiba muntah setelah makan. Disusul 2 orang lainnya. Orang-orang mulai panik. "Ini tidak beres. Baksonya basi. Jangan-jangan pakai ilmu hitam." Kata terakhir itu membuat suasana menjadi hening. Rahmat berdiri di tengah kerumunan dengan wajah pucat. "Apa-apaan kalian? Saya tidak pernah macam-macam." Namun bisik-bisik sudah terlanjur tersebar. Beberapa orang pergi tanpa membayar. Beberapa menatapnya dengan curiga. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sebulan, dagangannya tersisa banyak. Rahmat pulang dengan gerobak yang terasa lebih berat dari biasanya. Malamnya ia duduk sendirian di dapur, menatap panci. "Kenapa kau lakukan ini?" bisiknya lirih. Dari dalam panci, terdengar suara gemuruh pelan, seperti sesuatu sedang mendidih, padahal kompor mati. Tutup panci bergetar, lalu terbuka perlahan. Kuah di dalamnya muncul sendiri, mendidih, merah. Dan di permukaannya muncul wajah Dimas, pucat, mata terpejam lama. Rahmat menjerit dan terjatuh mundur. Wajah itu membuka mata perlahan, hitam pekat. Mulutnya bergerak tanpa suara, namun Rahmat bisa membaca bibirnya. "Gantikan aku." Rahmat merangkak mundur hingga punggungnya membentur dinding. Tangisnya pecah belaru. "Ya Allah, ampuni aku." Tiba-tiba kuah itu menyembur keluar dari panci.
air panas menyentuh lengannya. Kulitnya melepuh seketika. Ia menjerit kesakitan. Lampu padam, rumah tenggelam dalam gelap. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara berat berbisik tepat di telinganya. Jika bukan orang lain, maka darahmu yang akan jadi pelunasan. Rahmat pingsan di lantai dapur, dan di luar rumah, angin malam berputar kencang, membawa bau anyir yang semakin kuat menyelimuti ujung gang. Perjanjian itu kini tak lagi meminta, ia menuntut. Pagi itu, Rahmat terbangun di lantai dapur. Tubuhnya terasa kaku, lengannya perih luar biasa. Saat ia menoleh, kulit di lengannya melepuh, kemerahan seperti tersiram air mendidih sungguhan. Namun, dapur tampak normal. Tak ada kuah merah, tak ada wajah di dalam panci. Tak ada bekas semburan air panas di lantai. Semua bersih, seolah semalam tak pernah terjadi. Siti berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah pucat. "Kamu pingsan di sini," katanya pelan. "Lengan kamu kenapa?" Rahmat tak langsung menjawab. Ia menatap lepuhan itu lama. Ini bukan mimpi. Rasa perihnya terlalu nyata. "Aku tersiram kuah," jawabnya lirih. "Tapi kamu belum masak." Rahmat tak mampu menjelaskan. Sejak hari itu, kabar tentang muntahnya pelanggan makin menyebar. Orang-orang mulai berbisik terang-terangan. Beberapa menyebut namanya dengan nada tak lagi ramah. "Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan baksonya. Sejak anak itu meninggal, kok rasanya beda?" Rahmat mendengar semuanya, dan setiap bisikan terasa seperti pisau kecil yang menusuk pelan. Namun rasa takutnya lebih besar daripada rasa malunya. Ia tahu apa yang diminta. Ia tahu apa yang harus dibayar. Dan ia menolak. "Aku tidak akan memberi siapapun," katanya berulang kali dalam hati. Tapi malam demi malam, gangguan tak berhenti. Sendok beradu sendiri, panci mendidih tanpa api. Bayangan tinggi berdiri di sudut rumah. Dan setiap kali Raffi lewat di dekat dapur, Rahmat selalu merasa jantungnya berhenti sesaat. Bayangan itu kadang berdiri tepat di belakang anaknya, mengawasi. 3 hari kemudian, kampung mengadakan pasar malam kecil untuk mengusir kesedihan dan mengumpulkan dana bagi keluarga Dimas. Lampu-lampu warna-warni dipasang. Anak-anak mencoba tertawa lagi. Musik dangdut kecil diputar dari pengeras suara seadanya. Rahmat berdiri menatap keramaian itu dari jauh. Ia tahu seharusnya ia tidak berjualan di sana. Tapi uangnya mulai menipis lagi sejak pelanggan berkurang. Dan sesuatu dalam dirinya, entah kesombongan, entah keputusasaan, mendorongnya untuk membuktikan bahwa ia masih bisa. Ia mendorong gerobaknya ke tengah pasar malam. Beberapa orang memandang sinis, beberapa lagi tetap mengantre. "Aku mau lihat masih enak atau enggak," kata seorang pemuda setengah mengejek. Rahmat menyalakan kompor. Api biru menyala stabil. Kuah mulai mendidih. Awalnya semua normal. Beberapa mangkuk terjual. Tak ada yang muntah. Tak ada yang protes. Rahmat mulai merasa sedikit lega. Mungkin semua ini sudah selesai. Mungkin ancaman itu hanya untuk menakut-nakutinya. Namun saat malam semakin larut, angin mulai bertiup aneh. Lampu-lampu hias bergoyang keras meski tak ada badai. Musik dari pengeras suara tiba-tiba terdistorsi. Suara penyanyi berubah parau, lalu mati total. Orang-orang saling pandang. Rahmat merasakan sesuatu di belakangnya. Ia menoleh perlahan. Di tengah keramaian, berdiri sosok hitam itu. Lebih jelas dari sebelumnya.
tinggi, panjang, tanpa wajah. Namun kedua matanya, jika itu mata, menyala redup kemerahan. Rahmat terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, panci di depannya bergetar keras. Kuah mendidih liar, api membesar sendiri. "Pak, itu apinya!" teriak seseorang. Rahmat mencoba mematikan kompor, tapi kenopnya terasa panas luar biasa. Terlambat, panci itu meledak kecil. Kuah panas menyembur ke arah wajah dan dadanya. Rahmat menjerit keras, tubuhnya tersiram cairan mendidih. Kulitnya seperti terbakar 1000 jarum. Orang-orang berteriak panik. Gerobaknya terguling. Bakso-bakso berjatuhan ke tanah menggelinding seperti bola mata yang mengawasi. Rahmat terjatuh ke aspal. Dalam rasa sakit yang luar biasa itu, dunia di sekelilingnya terasa melambat. Keramaian tampak kabur, dan di atasnya, sosok hitam itu berdiri, dekat sekali. Suara berat bergema di kepalanya. "Kau menolak membayar." Rahmat menangis dalam kesakitan. Ampuni aku." Janji telah diikat dengan darah. Tubuh Rahmat terasa semakin panas, seolah bukan hanya kuah yang membakar, tapi api dari dalam dirinya sendiri. Orang-orang hanya melihat Rahmat berguling-guling sambil berteriak tak jelas. Beberapa menyangka ia kesurupan, beberapa menyangka ia gila. Tak ada yang melihat sosok hitam itu. Tak ada yang mendengar suara itu. Tiba-tiba, di tengah rasa sakit yang memuncak, Rahmat melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di antara keramaian, Raffi berdiri, menangis. "Ayah!" Dan tepat di belakang Raffi, bayangan hitam itu memanjang, seperti hendak meraih anaknya. "Jangan!" teriak Rahmat sekuat tenaga. Dengan sisa tenaga, Rahmat merangkak, mencoba berdiri, mencoba menjauh dari anaknya. "Aku yang salah, jangan sentuhan aku." Angin berputar kencang, lampu-lampu pasar malam padam serentak, gelap total. Dalam kegelapan itu, Rahmat berteriak sekeras-kerasnya, "Ya Allah, tolong aku salah, aku menyesal." Untuk pertama kalinya, sejak semua ini bermula, ia benar-benar menyerah, bukan pada makhluk itu, tapi pada Tuhan yang selama ini ia abaikan. Detik berikutnya, angin berhenti mendadak, lampu menyala kembali, keramaian terdiam. Rahmat terlentang di tanah, tubuhnya melepuh, pakaiannya basah oleh kuah dan keringat. Gerobaknya hancur. Tak ada lagi sosok hitam itu, tak ada lagi suara berat di kepalanya. Hanya tangisan Raffi yang memeluk tubuhnya. Ayah. Rahmat memandang langit malam yang kini terasa sunyi. Rasa sakit masih ada, tapi di antara rasa sakit itu muncul sesuatu yang lain. Kesadaran. Ini azab. Bukan hanya luka di kulitnya, tapi luka di jiwanya. Harta yang ia kejar telah hilang. Gerobaknya hancur. Nama baiknya tercemar, dan ia hampir kehilangan yang paling berharga. Dengan nafas tersisa, Rahmat berbisik pelan di telinga anaknya. "Ayah salah, ayah mau berubah." Air matanya jatuh bercampur dengan sisa kuah yang mengering di wajahnya. Malam itu, di tengah keramaian yang berubah menjadi kepanikan, Rahmat menerima balasan atas keserakahannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan Tuhan. Rumah kecil itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sudah 3 hari sejak kejadian di pasar malam. Rahmat terbaring di kamar dengan tubuh penuh luka bakar. Lengannya dibalut kain kasa, dadanya memerah, dan sebagian kulitnya masih terasa perih setiap kali bergerak. Dokter puskesmas bilang ia beruntung. Lukanya serius, tapi tidak sampai merenggut nyawa. Namun Rahmat tahu,
Yang hampir hilang malam itu bukan hanya nyawanya. Ia hampir kehilangan jiwanya. Dan yang lebih mengerikan, ia hampir kehilangan anaknya. Siti duduk di samping randang, mengompres perlahan luka di lengannya. Wajahnya sembab, tapi sorot matanya berbeda. Ada sedih, ada marah, tapi juga ada harapan yang belum sepenuhnya padam. "Kenapa bisa begini ya?" tanyanya pelan. Rahmat menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, ia tak lagi mencari alasan. "Aku salah jalan," jawabnya lirih. Siti terdiam. "Aku terlalu takut miskin, sampai lupa takut pada Allah." Air mata kembali mengalir di sudut mata Rahmat. Ia menceritakan semuanya. Tentang lelaki tua, tentang kubuk di lereng bukit, tentang jarum dan darah, tentang bayangan hitam, tentang suara yang menuntut. Siti mendengarkan tanpa menyelah. Tangannya gemetar, tapi ia tak bangkit. Ia biarkan suaminya menumpahkan seluruh beban yang selama ini ia simpan sendiri. Saat Rahmat selesai, ruangan itu terasa sangat hening. "Kita hampir kehilangan Raffi," bisik Siti akhirnya. Kalimat itu menghantam Rahmat lebih keras daripada kuah mendidih malam itu. "Aku tahu," suaranya pecah. "Aku hampir menyerahkan segalanya demi uang." Siti menangis, namun ia menggenggam tangan Rahmat perlahan. "Kalau kamu benar-benar menyesal, kita kembali saja, pelan-pelan, dari awal." Rahmat memejamkan mata. "Kembali." Kata itu terasa berat, tapi juga hangat. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Rahmat meminta dibantu duduk. Dengan tubuh masih gemetar dan luka yang belum sepenuhnya kering, ia mengambil air wudhu. Setiap tetes air yang menyentuh kulitnya terasa perih. Namun ia tidak berhenti. Air itu seperti membersihkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar debu. Ia berdiri menghadap kiblat. Sudah lama sekali ia tidak berdiri dengan hati seperti ini. Tak ada niat tersembunyi, tak ada permintaan duniawi, tak ada bisikan gelap di kepalanya. Hanya rasa bersalah yang utuh. "Allahu Akbar," suaranya bergetar. Di rakaat pertama, ia tak mampu membaca panjang. Nangisnya pecah bahkan sebelum Al-Fatihah selesai. Di sujudnya, dahinya menempel lama di sajadah. "Ya Allah, aku bodoh, aku tamak, aku sombong." Tangisnya mengguncang bahunya. "Ampuni aku, lindungi anakku, lindungi keluargaku. Jangan hukum mereka karena dosaku." Malam itu, Rahmat menangis seperti anak kecil. Tak ada bayangan hitam, tak ada suara mengancam, tak ada panci mendidih sendiri. Hanya sunyi. Dan dalam sunyi itu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasakan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Gerobaknya hancur total, tabungan terkuras untuk berobat. Beberapa warga masih memandangnya dengan curiga. Namun Rahmat tak lagi lari dari pandangan itu. Ia mendatangi keluarga Dimas. Dengan tubuh yang masih dibalut perban, ia duduk bersila di ruang tamu sederhana itu. "Aku tidak bisa mengembalikan apapun," katanya lirih. "Tapi izinkan aku membantu semampuku." Ia tak menceritakan semua yang ia alami. Tak semua orang perlu tahu gelapnya jalan yang pernah ia tempuh. Namun ia tahu, membantu adalah bagian dari taubatnya. Setiap hari, meski belum berjualan lagi, ia kembali ke masjid. Awalnya orang-orang hanya menatap. Beberapa berbisik, tapi Rahmat tak peduli. Ia datang sebelum azan, ia duduk lama setelah sholat. Kadang hanya terdiam, kadang menangis pelan. Raffi mulai kembali tersenyum melihat ayahnya berdiri di saf pertama lagi. "Sekarang ayah nggak telat lagi ya?" kata anak itu suatu sore.
Rahmat tersenyum tipis. Iya, ayah nggak mau telat lagi. Bukan hanya telat sholat, tapi telat menyadari. Sebulan kemudian, dengan sisa uang yang ada dan bantuan kecil dari beberapa tetangga yang mulai luluh, Rahmat membeli gerobak bekas sederhana. Tak semewah dulu, tak seramai dulu. Hari pertama ia kembali berjualan, tak ada antrian panjang. Hanya 2 mangkuk terjual sampai sore. Namun saat azan maghrib berkumandang, Rahmat menutup panci tanpa ragu. Ia menoleh ke arah masjid. Langkahnya ringan. Di belakangnya, gerobak kecil itu berdiri diam di bawah langit senja yang tenang. Tak ada bau anyir, tak ada kuah merah, tak ada sendok bergerak sendiri. Hanya suara azan yang jernih menyentuh udara. Di dalam hatinya, Rahmat tahu, rezekinya mungkin tak lagi melimpah seperti dulu. Tapi ketenangan ini jauh lebih mahal daripada uang yang pernah ia kumpulkan. Dan setiap kali ia mengaduk kuah bakso yang kini terasa biasa saja, ia selalu berbisik pelan dalam hati. Cukupkan aku dengan yang halal, ya Allah. Di ujung gang itu, orang-orang perlahan kembali membeli. Bukan karena rasa yang membuat ketagihan, tapi karena mereka melihat sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar kuah gurih. Seorang lelaki yang pernah tersesat jauh, terbakar oleh keserakahannya sendiri, namun memilih kembali, meski harus merangkak. Dan kali ini, Rahmat tak lagi takut miskin. Ia hanya takut kehilangan arah, karena ia sudah merasakan sendiri betapa gelapnya jalan ketika seseorang menjauh dari Tuhannya.